Ini sambil jalan. Sebenarnya menutupi urat malu lain. Pasti malu kan megang kamera. Kita bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi ini Pede aja lagi. Beda aja. Ini Kita cuma kan nggak dokumen. maling, kita kan cuma vlog doang. Kita cuma dokumentasi kan. Mudah-mudahan ini bukan hanya event satu kali. Pengennya sih bisa tiap sore ya kak ya. Ngup. Allah. Apa motivasi ke Asma olahraga? Nggak apa-apa, cuman biasanya kan seminggu 2-3 kali tuh kakak olahraga. Cuman akhir-akhir ini memang kondisi badan tuh lagi kurang sehat, apalagi habis vaksin. Jadi ya mau digiatkan lagi olahraga. Kenapa? Aku mau nanya apa enggak? Hah? Mau nanya apa? Mau nanya apa? Pertanyaannya Nanya. bagus. Ya, Kak Asma tuh sebenarnya orangnya jarang mau bertanya. Dia tuh sering cerita. Dia sering suka ditanya orangnya. Bertanya itu nggak mikir, nanya itu nanti akan tiba-tiba aja. Kalau udah muncul pertanyaan tiba-tiba nanya. Tuh, sekali. Kita ngomong-ngomong mau berapa putaran ya? Ya, udah kita boleh keluar keringatnya. Udah mau panas banget. Nanti kita sharing tentang watak melankolis sama sanguinis ya. Pengalaman kita, Melankolis. pengalaman watak, bukan berarti kita psikolog yang enggak. Kita cuma belajar memahami dan melihat setiap orang kan punya 4 dasar watak. Dasar banget gitu. Watak bawaan sama watak belajar. Jadi watak bawaan kita tuh pasti sudah terlihat dari sejak lahir, raut muka, dan Atau tergantung pola asuh. pola asuh juga. Jadi sebenarnya kan dia kan namanya dasar ya, dasar yang mendasari. Jadi sikap mereka tuh diisi oleh pengaruh lingkungan, pola asuh, apalagi setiap suku-suku gitu. Melankolisnya orang Sumatera sama melankolisnya orang Jawa tuh beda. Berarti tapi tidak signifikan, cuman dasarnya aja. Yang maksudnya sama itu adalah pola pikirnya, pola pikir, pola perilaku, sama hal-hal yang mendasari sikapnya itu apa gitu. Kalau kita belajar watak itu, awalnya mungkin kita menjudge ya. Nanti tengok orang tuh nih orangnya apa, sanguinis kah, koleris gitu. Tapi lama-lama kalau kita belajar lagi, impactnya itu apa, nanti kita malah coba mengurangi suuzon. Misalnya kita tuh kesal sama teman kita yang misalnya apa-apa tuh lama, apa-apa tuh lambat gitu kan. Oh ternyata dia orang yang damai gitu, tidak terlalu tenang gitu. Nah itu namanya pragmatis. Jadi kita jangan desak mereka, jangan berikan mereka tekanan gitu. Itu biasanya buat kita lebih paham sebenarnya kalau belajar watak. Terus kalau orang yang sanguinis, nah, ciri-cirinya itu ya orangnya ceria gitu, senang cerita. Terus kalau dari pola komunikasi dia tuh sebenarnya senang menyela. Jadi Kak Asma nih, kalau kami lagi ngumpul baru nih ngomong atau ada nyela nanti tuh, tau nggak? Sebenarnya bukan senang menyela, cuma kan terkadang apa yang teringat itu kalau tidak diungkapkan tuh lain rasanya gitu. Itu dia. Jadi itu dia. ketika dia ingat satu tuh dia pengen cepet Langsung- sharing ke orang. langsung gitu. diungkapkan gitu, nanti tiba-tiba hilang dah gitu aja kan, sayang. Kalau kita nggak paham beliau adalah seorang yang begitu, kita rasa kayak dia kurang sopan, kurang apa. Itu ternyata kita oh ya, Saya kurang sopan. Maaf ya. kesannya enggak kalau kita nggak paham, kalau kita belum belajar. Tapi kalau kita udah belajar, kita memahami, oh ya, berarti dia lagi pengen sharing gitu. Jangan disekak atau gimana gitu. Walaupun dia emang orangnya mau cerita, terkesan tidak ada situasi. Kalau kita belajar, jadi belajar watak tuh bukan bermaksud menjudge, tapi belajar memahami gitu. Karena kalau kita semakin paham, akhirnya kita tahu bahwa ternyata Allah menciptakan aku dengan watak seperti ini, ada peran khususnya gitu. Jadi bisa lebih meaningful, memaknai hidup, memaknai. Takutnya nggak jelas spellingnya. Tuh. Kalau Kak Asma kenal nggak dengan dirinya, kalau diri kakak tuh orangnya memang ceria, terus kalau ibarat katanya tuh bahasa ini sih atau ilmu ininya sanguinis. Nanti misalkan sharing, coba jelasin sanguinis itu apa. Jadi
gimana? Sanguinis itu adalah orang yang ceria, Oke. senang bercerita. Ya, saya memang seperti itu. Saya memang orang yang ceria, memang suka bercerita. Terus Terus dia kebalikan dari orang melankolis. Orang melankolis tuh ini malah pengingat banget gitu lah. Kalau orang sanguinis, pendam. Kalau orang melankolis Kalau- pendam. kalau sanguinis tuh dia cepat lupa. Bahkan sedetik dia bisa lupa. Dan dia nggak orang yang pendendam. Jadi antara sanguinis melankolis kalau berbarengan nanti yang si melankolis itu dihibur sama sanguinis biar nggak murung terus gitu. Oh, Terus jadi cocok ya sanguinis. iya, kesannya kita dulu berantem mau nggak, sering salin suzon. Dulu tuh kesel banget sama Kasma. Tapi kalau setelah belajar, oh ternyata beliau tuh malah nyambung sama Mel gitu. Karena kami saling bertolak belakang. Beliau itu sanguinis koleris, dan yang satu melankolis pragmatis gitu. Ini kita olahraga mau diskusi. Nah itu ciri-cirinya orang melankolis tuh seneng ngobrolnya tuh dalam, berat-berat sih memang. Orangnya baunya Oh, iya serius. ya? Oh, gitu ya? Jadi orang sanguinis apa? Orang melankolis tuh ngomongnya serius terus. Ah, Makanya tapi kalau serius banget orangnya, makanya buat dia tuh kan mikir kan. di bawah santai aja, Mel. Bisa ngerasain nih. Waktu itu Meisa masih SMK. Tadi ada di musola waktu itu. Nah, jadi kakak-kakak yang ada di Rohis tuh sering apa ya? Kan baru masuk nih dari pintu musola. Bisa duduk tuh di sudut. Bisa padahal lagi mikirin apa atau lagi diam gitu kan. Beliaunya bilang, "Melisa jangan cemberut, senyum dong," katanya. Masa heran. Lah, aku cemberut ya gitu. Sebenarnya Lisa nggak cemberut, bukan murung, tapi memang lagi mikir aja, lagi diem gitu. Bawaan Kita itu udah kayak berapa kali? Udah 2 ya? ada dua. Udah 2, masuk 3. Ih, kalau kita nggak paham, ini orang kenapa sih mulu kerjanya gitu. Tapi kalau kita udah paham, oh ternyata dia emang orangnya Introvert. wataknya begitu gitu. Jadi Jadi kita melankolis tuh orangnya introvert. betul introvert, Jadi kalau sanguinis ekstrovert. extrovert. Dia senang ketemu orang, terus dia tuh lebih berenergi kalau ketemu sama orang. Tapi tidak ada manusia yang 100% introvert, enggak. Karena pasti ada extrovert, introvert. Cuman dominannya aja. Begitu. Jadi belajar watak itu adalah bukan untuk menjudge, tapi untuk bisa memahami. Jadi kalau misalnya bisa memperbaiki banyak hal sih Kak. Prasangka, komunikasi, terus juga cara kita bekerja sama, bermuamalah sama orang yang sanguinis tuh caranya gimana sih supaya kita bisa nyaman bermuamalah sama dia kayak gitu. Tengok juga ngomong Disapa aja. Kalau orang nggak tahu ya, kalau saya orang tipikal disapa aja itu udah ngalir, habis itu nanti ngobrol, semuanya masuk. lagi temu orang baru, macam kayak ketemu teman lama. Tapi kalau tipikal orang seperti saya ketemu orang baru itu pasti mau scanning dulu. Ini dulu ya. Ini orang nih. Observasi dulu ya. Observasi dulu. Bahkan kebanyakan curiga, ini orang aman nggak atau aku? Ini orang bakalan ngasih apa nih Kak? Kayak gitu ya. Dia kesan tuh kayak sombong kata orang. Sebetulnya bukan curiga tapi was-was. Nah iya, was-was itu Bukan gimana ya? Bukan was-was apa sih? ya was-was betul. Was-was yang jatuh Dia lebih curiga. bukan kalau bahasa ininya mungkin lebih ke hati-hati gitu. Betul sekali, jatuh Dia hati-hati. hati-hati. Karena orang melankolis itu dia mudah tersinggung. Iya betul sekali, Kak Asma paham. Sensitif orangnya, karena mikir itu bakalan apa? Jauh pikir ke depan. Oh no, tapi juga nanti ini videonya kita part-part aja per tema, biar agak banyak gitu loh videonya. Satu aja lah udah banyak gitu. Kita bikin thumbnail lagi. Udah. Kita lagi